Sahabat dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang analisis kebijakan pendidikan. Kita tahu bahwa pemerintah saat ini telah mencanangkan tentang kampus merdeka. Nah, lalu bagaimana pelaksanaannya di masyarakat, terutama di dalam dunia pendidikan? Nanti kita akan ulas bersama. Selamat mengikuti. Yang pertama, kita akan bahas tentang pokok-pokok kebijakan dalam Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Sebenarnya ada 4 hal yang dicanangkan di dalam program itu. Yang pertama adalah pembukaan program studi baru bagi kampus. Kemudian yang kedua adalah perguruan tinggi negeri itu mempunyai badan hukum. Kemudian yang ketiga adalah sistem akreditasi perguruan tinggi. Lalu yang keempat adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Selanjutnya kita akan masuk kepada program pembukaan studi pada perguruan tinggi akademik dalam kebijakan Kampus Merdeka. Sejalan dengan reformasi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui kebijakan Merdeka Belajar dalam bidang pendidikan tinggi adalah Kampus Merdeka. Salah satu kebijakan dalam Kampus Merdeka yang dilakukan adalah pembukaan program studi melalui kerjasama. Melalui Kampus Merdeka ini, perguruan tinggi Indonesia dituntut untuk peka dan cepat tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, mampu memberikan terobosan dan inovasi, serta mampu menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang handal dan siap untuk bersaing dalam dunia kerja baik secara global maupun nasional. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya pembukaan dan pengembangan program studi pada perguruan tinggi Indonesia harus sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, terkhusus pada pembukaan program studi telah dikeluarkan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Dalam Permendikbud tersebut diatur pula ketentuan terkait pembukaan program studi oleh perguruan tinggi Indonesia secara umum. Pembukaan program studi akademik dapat dikategorikan dalam 5 bentuk usul atau pembukaan program studi, yaitu yang pertama, pembukaan program studi akademik bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi. Lalu yang kedua adalah pembukaan program studi akademik sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri. Kemudian yang ketiga adalah pembukaan program studi akademik sebagai penambahan program studi akademik bersamaan dengan penambahan nama atau nomenklatur program studi akademik. Lalu yang selanjutnya atau yang keempat adalah pembukaan program studi akademik bersamaan dengan proses perubahan perguruan tinggi swasta yang berupa penggabungan, penyatuan, dan perubahan dalam bentuk-bentuk yang sudah diusulkan. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir adalah pembukaan program studi akademik. Dalam hal ini selain program bidang studi kesehatan dan pendidikan oleh perguruan tinggi dengan peringatan akreditasi baik atau peringkat akreditasi baik, baik sekali, kemudian unggul, akreditasi B, kemudian akreditasi A melalui kerjasama.
Lalu bagaimana kebijakan kampus Merdeka memberi otonomi kepada perguruan tinggi untuk membuka prodi baru? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka bagi perguruan tinggi pada tahun 2019. Melalui kebijakan tersebut, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berakreditasi A dan B diberikan otonomi untuk membuka prodi baru sesuai kebutuhan masa depan. Tantangan perguruan tinggi dewasa ini adalah bagaimana mereka mampu menjawab kebutuhan industri bahkan kebutuhan negara. Mendikbud Nadiem meyakini bahwa perguruan tinggi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan SDM unggul di Indonesia. Menurut dia, setelah meraih gelar sarjana, para alumni S1 atau lulusan S1 akan langsung menghadapi tantangan di dunia kerja. Maka inilah saatnya kita tingkatkan kualitas S1 kita. Mendikbud juga mengatakan solusi untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan mendukung kolaborasi antara universitas dengan berbagai pihak di luar kampus untuk menciptakan prodi-prodi baru. Melalui kebijakan ini, kesempatan bagi perguruan tinggi untuk memiliki akreditasi A dan B untuk bekerja sama dengan organisasi atau organisasi QS Top 100 World University jelas sangat terbuka. Perizinan untuk membuka prodi bagi perguruan tinggi yang berakreditasi A dan B tetap menjalankan prosedur yang ditetapkan, namun dengan proses yang lebih mudah tentunya. Artinya, perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B, bahkan yang telah menjalin kerjasama dengan organisasi tersebut, mendapat kemudahan untuk membuka prodi baru. Asal mereka bisa membuktikan telah melakukan kerjasama dengan perusahaan kelas dunia, organisasi nirlaba seperti PBB, Bank Dunia, USAID, BUMN, BUMD, dan Top 100 World Universitas terhadap QS Ranking. Kerjasama dengan organisasi tersebut mencakup penyusunan kurikulum, kemudian praktek kerja, dan penyerapan lapangan kerja. Kementerian, kata Mendikbud atau Nadiem Makarim, akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Jika bisa dibuktikan ada kerjasama yang nyata dan real antara kedua belah pihak, prodi baru tersebut akan mendapatkan akreditasi C dan BAN PT. Dalam kampus Merdeka, setidaknya ada 5 hal seputar pembukaan prodi baru. Selama ini, banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang hanya memiliki prodi atau studi itu saja. Padahal, perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, pembukaan banyak peluang di lapangan pekerjaan. Jika perguruan tinggi negeri atau PTN atau perguruan tinggi swasta tak mengikuti atau tidak mengikuti perkembangan itu, maka lulusannya nanti juga akan sulit atau kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan dunia kerja saat ini. Untuk menjawab persoalan itu, konsep Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi. Tak salah jika Kemendikbud kembali meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka sebagai kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Acara peluncuran kebijakan Kampus Merdeka diadakan dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di gedung D kantor Kemendikbud.
Lalu apa saja kebijakan Kampus Merdeka itu yang merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar? Yang pertama adalah prodi baru harus adaptif. Ada 4 penyesuaian di lingkungan pendidikan tinggi pada kebijakan Kampus Merdeka ini. Di kebijakan pertama itu, isinya tentang otonomi bagi PTN dan PTS untuk melakukan pembukaan dan pendirian prodi baru. Sebenarnya, dasar pembukaan prodi baru ini untuk mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan link dan match dengan industri. Jadi, perguruan tinggi harus adaptif, membuka prodi studi sesuai dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dan kebutuhan lapangan pekerjaan adalah salah satu cara pemerintah mendorong kemudahan tersebut. Lalu yang kedua adalah terakreditasi A dan B bagi PTN dan PTS. Dengan akreditasi A dan B, maka akan dipermudah untuk membuka prodi baru. Ini karena kampus-kampus itu sudah membuktikan kualitas dan reputasinya dalam mengelola institusi. Namun pembukaan prodi tersebut harus disertai syarat kerjasama dengan mitra prodi. Di luar itu, pemerintah mempermudah persyaratan pembukaan prodi baru. Lalu nanti diharapkan akan mempermudah juga untuk pembukaan prodi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah syarat untuk pembukaan prodi baru. Pihak kampus perlu mencari mitra yang dapat berkolaborasi dalam pembuatan kurikulum, menyediakan praktek kerja atau magang, dan penyerapan lapangan kerja dalam bentuk penempatan kerja setelah lulus. Mitra prodi dapat berasal dari dunia usaha industri, BUMN, dan BUMD, sektor nirlaba atau non-profit, organisasi multilateral, dan mitra lain yang relevan dan berprestasi. Kemudian yang keempat adalah status akreditasi program studi baru akan secara otomatis memperoleh akreditasi C dan BAN PT tanpa harus menunggu persetujuan kementerian. Akreditasi tersebut berlaku pada awal sampai dengan prodi studi tersebut mengajukan perbaikan atau reakreditasi. Kemudian yang terakhir adalah pengecualian kebijakan. Ini ternyata dikecualikan untuk tidak berlaku bagi rumpun ilmu, kesehatan, dan ilmu pendidikan.